Malam ke-23. Syahrazad melanjutkan ceritanya kepada sang raja yang penasaran. "Wahai raja yang mulia," bahwa si bungkuk berkata kepada Syamsuddin, sambil mengutuk, "Semoga Tuhan mengutuk orang yang menyebabkan semua ini terjadi padaku." Syamsuddin menanggapi, "Bangunlah dan keluarlah dari tempat itu." Si bungkuk, yang masih ketakutan, menjawab, "Kau pikir aku gila? Aku tidak bisa keluar tanpa izin dari Ifrit yang menempatkanku di sini. Dia memerintahkan agar aku baru boleh keluar saat matahari terbit. Jadi, apakah matahari sudah terbit atau belum?" Syamsuddin, bingung namun penasaran, bertanya siapa yang menaruhnya di sana. Si bungkuk menjelaskan bahwa ia datang ke kamar mandi tadi malam untuk buang hajat, tetapi tiba-tiba seekor tikus muncul dari air, dan dengan cepat tumbuh sebesar kerbau, lalu berbicara dengan suara yang menggema di telinganya. Ketakutan, si bungkuk mengeluh, "Semoga Tuhan mengutuk pengantin perempuan dan orang yang menikahkan aku dengannya." Syamsuddin akhirnya membantu si bungkuk keluar dari kamar mandi, dan si bungkuk pun segera lari ke arah istana untuk melaporkan pengalamannya dengan Ifrit kepada Sultan. Sementara itu, Syamsuddin kembali ke kamar putrinya dengan kebingungan yang tak berujung. Dia menanyakan lagi apa yang sebenarnya terjadi, dan putrinya, Sita, dengan yakin menjawab, "Suamiku yang sesungguhnya, orang yang ditunjukkan kepadaku saat pesta pernikahan, adalah orang yang bersamaku sepanjang malam. Dia mengambil keperawananku dan sekarang aku sedang mengandung anaknya. Jika ayah tidak percaya, lihatlah sorban dan pakaian-pakaiannya yang ditinggalkan di kamar ini." Syamsuddin segera masuk ke kamar dan menemukan sorban keponakannya, Hasan, bersama pakaian lain yang tertumpuk di bawah tempat tidur. Di antara lipatan kain, ia menemukan kantong berisi 1.000 dinar dan dokumen yang menunjukkan nama Hasan. Dengan penuh rasa takjub, ia membuka wasiat yang ditemukan di dalam sorban dan menemukan catatan tulisan kehidupan saudaranya, Nuruddin. Setelah membaca dan membandingkan catatan tersebut dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ia menyadari bahwa Hasan adalah putra saudaranya, dan ia telah menikah dengan sepupunya, Sita. Dipenuhi kebahagiaan dan harapan, Syamsuddin membawa catatan itu kepada Sultan dan menceritakan segala yang terjadi. Sultan, yang tak kalah terkejut, memerintahkan agar kisah ini segera dicatat. Namun, beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Hasan. Syamsuddin mulai putus asa, tapi dia menyimpan semua barang-barang Hasan di dalam lemari terkunci, berharap suatu hari keponakannya akan kembali. Waktu berlalu, dan akhirnya Sita melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, sangat mirip ayahnya, Hasan. Anak itu dinamai Ajib, dan dia tumbuh seperti anak-anak lainnya. Pada usia 7 tahun, dia dikirim ke sekolah untuk belajar membaca dan menulis. Namun, dia sering bertengkar dan berbuat nakal kepada teman-temannya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang sepadan denganku? Aku adalah putra Syamsuddin dari Mesir." Teman-temannya itu mengadu kepada guru pengasuh mereka. "Aku punya siasat yang jitu untuk membuat kalian terhindar dari kenakalan Ajib," tegas sang guru. "Besok, ketika kalian akan memulai permainan, semua harus sepakat bahwa yang boleh ikut bermain hanyalah mereka yang bisa menyebut nama ibu dan ayahnya." Demikianlah, esok harinya, pada saat akan memulai permainan, semua sepakat dengan menyebut nama ibu dan ayah masing-masing sebagai persyaratan ikut bermain. Mereka membuat lingkaran. Ketika Ajib menyebut Syamsuddin sebagai ayahnya, mereka menertawainya. "Syamsuddin bukan ayahmu, dia adalah kakekmu," ejek mereka. "Kami tidak tahu siapa ayahmu. Mungkin kau tidak punya ayah." Sambil tertawa-tawa, semua anak meninggalkan Ajib yang tertunduk sedih. Sang guru pengasuh mendatangi Ajib. "Ajib, apakah engkau yakin bahwa ayahmu adalah sekaligus ayah dari ibumu, Sita? Ketahuilah, anakku, ayahmu yang sesungguhnya tidak kau ketahui, bahkan kami pun tidak mengenalnya. Sebab, raja telah mengawinkan ibumu dengan seorang pelayan bertubuh bungkuk." Kemudian dikatakan, "Datanglah jin dan mereka tidur bersama. Jika engkau belum mengetahui siapa ayahmu, maka wajar saja jika teman-temanmu memperolokmu sebagai anak zina. Bukankah engkau sudah menyaksikan bahwa anak si pedagang mengenal ayahnya? Sedangkan wazir Mesir adalah kakekmu. Mengenai ayahmu, kita semua tidak tahu.
Jadi bertingkahlah yang baik di sini, ucap sang guru dengan penuh kasih sayang. Ajib pulang ke rumah sambil menangis. Ibunya, Sita, terkejut melihat putranya menangis dan bertanya apa yang telah terjadi. Dengan sedih, Ajib bertanya, "Ibu, siapa ayahku?" Semua teman-teman mengolok-olokku. Jika ibu tidak memberitahu, aku akan bunuh diri dengan pisau ini. Mendengar ini, Sita teringat akan suaminya, Hasan, dan bagaimana ia menghilang secara misterius setelah malam pernikahan mereka. Dengan berlinang air mata, dia memeluk putranya erat-erat, berharap suatu hari sang ayah akan kembali untuk mengisi kekosongan di hati putranya. Sita dan Ajib merasakan duka yang mendalam. Saat itu tiba-tiba Syamsuddin muncul di hadapan mereka. Melihat air mata yang membasahi wajah mereka, hati Syamsuddin merasa terluka. Dia bertanya kepada Sita apa yang terjadi, dan ia menceritakan tentang perlakuan tidak baik yang diterima Ajib dari teman-teman di sekolahnya. Syamsuddin pun tak kuasa menahan air mata, teringat akan saudaranya dan kisah pahit yang menimpa mereka, serta tentang nasib putrinya. Tak berlama-lama, Syamsuddin bergegas ke istana untuk menemui Sultan. Dengan penuh harap, ia meminta izin untuk melakukan perjalanan ke timur, guna mencari kabar tentang keponakannya di Basra. Ia juga meminta surat perintah dari Sultan, agar dapat membawa keponakannya bersamanya. Melihat kesedihan di wajah Syamsuddin, Sultan pun tergerak hatinya dan menuliskan surat perintah yang diminta. Dengan perasaan lega, Syamsuddin mengucapkan terima kasih kepada Sultan sebelum berpamitan. Sesampainya di rumah, Syamsuddin segera mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan mereka. Ia membawa semua yang dibutuhkan oleh dirinya, putrinya, dan Ajib. Mereka melakukan perjalanan hari demi hari, hingga akhirnya tiba di Damaskus, sebuah kota yang penuh pepohonan dan dikelilingi aliran sungai yang jernih. Syamsuddin memilih untuk berhenti di Maidan Al-Hasa, mendirikan tenda, dan memberitahu pelayannya bahwa mereka akan beristirahat di sana selama 2 hari. Para pelayan segera pergi ke kota, melakukan aktivitas masing-masing. Ada yang berbelanja, ada yang pergi ke pemandian, dan ada pula yang mengunjungi Masjid Umayyah, yang keindahannya tiada tara. Sementara itu, Ajib berkeliling kota ditemani seorang Qasim. Qasim itu membawa tongkat besar yang cukup untuk membuat unta tidak bisa bangkit jika dipukul. Ketampanan Ajib menarik perhatian banyak orang di Damaskus. Ia adalah seorang remaja yang menawan. Tak heran, kerumunan orang mengikuti langkahnya. Ada yang berlari mengejarnya dan ada pula yang duduk di pinggir jalan untuk mengaguminya. Perhatian orang banyak itu berlanjut hingga takdir membawanya ke toko ayahnya, Hasan. Setelah 12 tahun menetap di Damaskus, Hasan telah dewasa, jenggotnya tumbuh panjang, dan ia telah mengambil alih warisan serta toko milik ayah angkatnya yang telah tiada. Saat Ajib dan Qasim berhenti di depan tokonya, Hasan melihat anaknya. Melihat wajah Ajib yang sangat tampan, hatinya bergetar, merasakan ikatan darah yang mendalam. Hasan yang sedang memasak hidangan biji delima manis, dipenuhi dengan rasa cinta kepada putranya, segera memanggilnya, "Wahai tuanku, yang telah menguasai hatiku dan yang kurindukan, maukah kau memasuki tokoku, menyembuhkan hatiku yang hancur, dan mencicipi makanan yang kuhidangkan?" Sekilas air mata mengalir di wajah Hasan, teringat akan masa lalu dan apa yang kini ia jalani. Sementara itu, Ajib merasa tertarik dan berkata kepada Qasim, "Sepertinya koki ini seperti seorang ayah yang terpisah dari putranya. Mari kita masuk ke tokonya. Mungkin kita bisa menghiburnya dan menikmati hidangannya sebagai tamu. Siapa tahu, jika aku berbuat baik kepadanya, Tuhan bisa menyatukanku kembali dengan ayahku." Dengan semangat, dia membawa Ajib masuk ke dalam toko. Hasan lalu menyajikan campuran lezat biji delima, almond, dan gula. Setelah menyambut mereka dengan ramah, Hasan berkata, "Kalian telah berbuat baik padaku, jadi nikmatilah makanan ini." Ajib pun berkata kepada ayahnya, "Duduklah dan makan bersama kami. Semoga Tuhan menyatukan kita dengan orang-orang yang kita rindukan." Hasan menanggapi, "Anakku, apakah kau, muda seperti ini, harus menanggung kehilangan orang yang kau cintai?" "Ya, Paman," jawab Ajib. "Kehilangan itu sangat menyakitkan. Yang hilang adalah ayahku. Aku dan kakekku datang mencarinya ke seluruh negeri,
dan hatiku dipenuhi kerinduan yang mendalam. Air mata pun mengalir, menambah kesedihan di antara mereka. Hasan, mengenang kehilangan orang-orang terkasih dan perpisahan dengan ayah dan ibunya, turut merasakan duka. Mereka melanjutkan makan sampai kenyang, dan ketika mereka meninggalkan toko, Hasan merasa seolah jiwanya ikut pergi bersama mereka. Hasan tidak sanggup berpisah dengan mereka, bahkan sekejap mata, sehingga dia mengunci tokonya dan mengikuti mereka tanpa menyadari bahwa Ajib adalah putranya. Dia bergegas hingga akhirnya menyusul mereka sebelum keluar dari gerbang utama kota. Kasim berbalik dan bertanya apa yang diinginkan Hasan. "Ketika kalian meninggalkan tokoku," jawab Hasan, "aku merasa jiwaku telah pergi bersamamu. Sebagaimana aku punya urusan di pinggiran luar gerbang, aku ingin ikut dengan kalian, menyelesaikan urusanku, dan kemudian kembali." Kasim marah. "Inilah yang kutakutkan," kata Kasim kepada Ajib. "Makanan yang kita makan menyisakan kewajiban, dan sekarang orang ini mengikuti kita." Ajib berpaling dan melihat Hasan yang berjalan di belakangnya. Dia menjadi marah. Wajahnya memerah. Kepada Kasim ia berkata, "Biarkan dia berjalan di jalan umum, tetapi jika ketika kita tiba di tenda kita dan dia masih mengikuti kita, maka kita bisa mengusirnya." Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan, diikuti Kasim dan Hasan yang tertinggal. Mereka sampai di Maidan Al-Hasa. Ketika mendekati tenda, mereka menoleh dan melihat Hasan masih mengikuti mereka. Ajib merasa takut bahwa Kasim akan memberitahu kakeknya dan memarahi dirinya. Dalam keadaan marah, ia merasa seolah Hasan menatapnya dengan tatapan penuh kesengsaraan. Seakan-akan matanya terlihat seperti mata seorang yang berperilaku tidak senonoh. Dalam kemarahan itu, Ajib mengambil batu dan melemparkan ke arah ayahnya, membuatnya jatuh pingsan dengan darah mengalir di wajahnya. Bersama Kasim, mereka menuju tenda. Ketika Hasan sadar kembali, ia menghapus darah yang membasahi wajahnya, dan setelah memotong sehelai turban, ia membalut kepalanya. Dalam hati, ia merasa menyesal dan berkata, "Aku telah berbuat salah pada anak itu dengan mengikutinya, membuatnya berpikir bahwa aku seorang yang tidak senonoh." Maka, ia kembali ke tokonya dan melanjutkan menjual makanannya. Namun hatinya mulai merindukan ibunya di Basrah. Syamsuddin melanjutkan perjalanan setelah menghabiskan 3 hari di Damaskus. Ia berangkat menuju Homs, dan dalam perjalanannya, ia bertanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Syamsuddin berkelana ke Diyarbakar, Mardin, dan Mosul, terus beranjak hingga akhirnya tiba di Basra. Sesampainya di kota itu, ia langsung menemui Sultan. Dalam pertemuan tersebut, sang Sultan menyambutnya dengan hormat dan menanyakan tujuan kedatangannya. Syamsuddin menjelaskan kisahnya, menceritakan bahwa saudaranya, Nuruddin Ali, telah meninggal. "Semoga Allah merahmatinya," sahut Sultan. "Ia adalah wazirku dan sangat aku cintai, tetapi ia telah tiada sejak 15 tahun lalu. Ia meninggalkan seorang putra. Namun setelah sebulan kepergiannya, putra itu hilang dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Ibu dari anak tersebut, putri wazirku yang tua, masih tinggal di sini." Mendengar kabar bahwa ibu keponakannya baik-baik saja, Syamsuddin merasa senang dan meminta izin untuk menemuinya. Dengan segera, izin diberikan, dan ia pun pergi mengunjungi rumah saudaranya. Saat memasuki rumah itu, ia merindukan saudaranya yang telah tiada dan merasakan kesedihan yang mendalam. Dengan penuh rasa haru, ia mencium ambang pintu. Ia masuk ke sebuah ruangan besar. Di dalam, ia melihat tulisan nama saudaranya terukir dalam huruf emas. Dengan penuh rasa rindu, ia mendekati tulisan tersebut, menciumnya, dan menangis saat mengenang perpisahan dengan saudaranya. Setelah itu, Syamsuddin melanjutkan langkahnya hingga tiba di ruangan janda saudaranya, Ibu Hasan, yang setiap malam menangis merindukan putranya yang hilang. Dalam kesedihannya, ia telah membuat sebuah pusara dari marmer di tengah ruangan, tempat ia selalu menumpahkan air mata. Ketika Syamsuddin mendekat, ia mendengar suara wanita itu melafalkan syair yang menyedihkan. Setelah mendengarkan, Syamsuddin masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai saudara suaminya. Ia menjelaskan peristiwa yang terjadi, bahwa putranya, Hasan, telah menghabiskan 1 malam bersama putrinya 10 tahun lalu sebelum menghilang saat fajar menyingsing.
Ia meninggalkan putriku dalam keadaan hamil, lanjut Syamsuddin, dan kini anak itu bersamaku, ia adalah cucumu. Mendengar kabar bahwa putranya masih hidup, wanita itu bangkit dan merangkul kakinya. Syamsuddin kemudian mengutus pesan kepada Ajib untuk datang. Ketika Ajib tiba, neneknya segera memeluknya dan menangis. Ini bukan saatnya untuk bersedih, kata Syamsuddin. Saatnya bersiap untuk pergi ke Mesir. Semoga Tuhan mempertemukan kita dengan putramu. Sang nenek setuju dan segera mengumpulkan barang-barangnya beserta harta dan pelayannya. Setelah semuanya siap, Syamsuddin mengunjungi Sultan Basrah untuk berpamitan, dan Sultan memberikan hadiah untuk dibawa ke Sultan Mesir. Setelah itu, Syamsuddin meninggalkan Basra dan langsung menuju Damaskus. Ia mendirikan perkemahan di Al-Hanun dan memberitahukan rombongannya bahwa mereka akan tinggal selama seminggu untuk membeli hadiah bagi Sultan. Dalam waktu itu, Ajib meminta pelayannya, Laik, untuk menemaninya menjelajahi kota. Ayo kita pergi ke pasar dan lihat apa kabar si juru masak yang pernah kita temui, yang telah baik padaku tetapi telah kucelakai, katanya. Setelah memasuki kota, mereka menemukan kedai Hasan. Saat itu, Hasan sedang memasak hidangan biji delima. Ketika Ajib melihat Hasan, hatinya dipenuhi rasa kasih. Namun ia juga memperhatikan bekas luka di dahi Hasan akibat lemparannya. Ia menyapa Hasan dengan hangat, sementara Hasan terlihat gugup, hatinya berdebar dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia menatap Ajib dengan penuh rasa hormat. Kemudian Hasan berkata kepada Ajib, "Sembuhkan hatiku yang hancur dan nikmati makananku. Demi Tuhan, saat aku melihatmu, hatiku berdegup kencang dan aku kehilangan akal sehat sehingga aku mengikutimu." Ajib menjawab, "Aku hanya akan makan jika kau bersumpah untuk tidak mengikutiku lagi, karena jika tidak, aku tidak akan kembali lagi." Hasan pun setuju, dan Ajib masuk ke kedai bersama Laik. Hasan menyajikan hidangan biji delima kepada mereka, dan Ajib meminta agar mereka makan bersama. Hasan menyetujuinya, tetapi hatinya dan pandangannya hanya tertuju pada Ajib. Setelah mereka makan, Hasan mencuci tangan mereka dan mengeringkannya dengan handuk sutra, kemudian menaburkan air mawar ke atas tangan mereka. Ia juga membawakan mereka minuman campuran air mawar, gula dan es yang menyegarkan, dan mereka pun meminumnya hingga kenyang. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahan. Saat di perkemahan, Ajib menemui neneknya. Ia mencium neneknya, tetapi neneknya berpikir tentang putranya yang hilang. Sang nenek kemudian bertanya kepada Ajib kemana ia pergi. "Aku pergi ke kota Damaskus," jawabnya. Sang nenek mengeluarkan sepiring biji delima manis dan menyuruh Laik untuk duduk bersama mereka. "Demi Tuhan," kata Laik dalam hati, "aku tidak ingin makan," tetapi ia tetap duduk. Sementara itu, Ajib yang sudah kenyang dari hidangan sebelumnya, mengambil sebutir biji delima dan mengunyahnya, lalu menyatakan, "Aduh, makanan apa ini yang tidak enak?" "Cucuku," jawab neneknya, "apakah kau mengkritik masakanku? Ini aku yang memasak dan tidak ada yang bisa memasak sebaik aku, kecuali ayahmu." "Demi Tuhan, nenek," balas Ajib, "hidanganmu ini tidak enak. Kami baru saja bertemu dengan seorang juru masak yang mengolah biji delima dengan aroma yang menggoda. Masakannya membuat orang ingin makan lagi, sedangkan masakanmu ini tidak ada rasanya." Mendengar ini, neneknya menjadi sangat marah, dan melihat kepada Kasim. Pagi mulai menjelang, Syahrazad menghentikan ceritanya.